masuk ke VirtualBox, lalu kita klik import, kita klik file. Di sini saya menyimpannya di data D dengan nama file jarcom. Kita klik GNS3, lalu kita next, lalu finish. Baiklah, kita tunggu loading ya teman-teman. Setelah muncul, kita klik aja CTRL-I agar mempersingkat waktu. Kita pilih file, ke data D, lalu ke file jarcom, lalu kita masukkan mikrotiknya. Kita next, lalu finish. Setelah itu kita pergi ke setting, kita ganti namanya menjadi mikrotik 1. Lalu kita pilih ke network, kita ganti menjadi NAT. Lalu kita pergi ke adapter 2, kita klik enable, lalu klik host only, kita pergi ke adapter 3, enable, ke generic driver dengan nama UDPT UNEL. Kita pergi ke adapter 4, kita klik enable, generic, lalu sudah tersedia UDPT UNEL-nya. Kita klik OK. Namanya akan berubah secara otomatis. Lalu di mikrotik kita klik kanan, kita klik clone, kita ganti namanya menjadi mikrotik 2. Kita klik next, finish. Kita lakukan hal yang sama, yaitu klik kanan, kita klik clone, lalu kita ganti menjadi mikrotik 3. Kita next, lalu finish. Setelah itu kita akan menuju ke GNS. Setelah semuanya sudah menjadi mikrotik 1, mikrotik 2, dan mikrotik 3, kita akan pergi ke GNS. Di GNS akan muncul tabel seperti ini, kita klik OK. Kita lihat di all device itu belum ada mikrotik 1, 2, dan 3. Maka kita pilih ke edit, kita preference, lalu kita pergi ke VirtualBox, kita klik new, maka akan otomatis next, lalu kita klik finish. Kita klik new lagi, next, lalu finish. Kita lakukan hal yang sama sampai ke mikrotik 3. Sampai ke mikrotik 3, kita klik mikrotik 1, kita ganti menjadi router. Di kategori kita pilih routers, lalu di konsolnya kita pilih telnet. Kita pergi ke network, kita ganti angka 1 menjadi angka 8, ethernetnya menjadi 1. Lalu kita klik OK. Sama dengan mikrotik 1, kita mengganti simbolnya menjadi router, kategori menjadi routers, lalu konsolnya menjadi telnet. Di network kita ganti menjadi 8, ethernetnya menjadi 1. Kita lakukan hal yang sama pada mikrotik 3. Setelah itu kita klik OK, maka akan
muncul mikrotik 1, 2, dan 3 di all device. Kita pencet aja OK, lalu klik yes. Maka mikrotik 1-nya, mikrotik 2 dan mikrotik 3-nya bisa dipakai. Kita pilih VPCS sebanyak 3 karena kita memakai 3 mikrotik. Setelah kita susun, kita klik simbol kabel pada pojok kiri yang paling bawah. Kita klik Ethernet 2 untuk menghubungkan mikrotik 1 ke PC 1. Kita lakukan hal yang sama terhadap mikrotik 2 dan mikrotik 3. Untuk menghubungkan mikrotik 1, mikrotik 2, dan mikrotik 3, kita menggunakan kabel Ethernet 3 ke mikrotik 2, mikrotik 2 ke mikrotik 3 menggunakan Ethernet 3. Lalu kita playkan untuk menjalankan mikrotik 1, 2, dan 3. Setelah kabelnya berwarna hijau, kita pergi ke mikrotik, yaitu mikrotik 1. Kita login menggunakan admin. Passwordnya kita enter, lalu akan muncul mikrotik. Kita klik N, lalu kita klik passwordnya 123, kita enterkan, lalu kita klik passwordnya lagi. Setelah itu kita klik system identity, kita ketik set name sama dengan mikrotik 1. Setelah itu kita pergi ke mikrotik 2. Kita lakukan hal yang sama seperti mikrotik 1. Kita login menggunakan admin. Kita enter. Kita ketik passwordnya 123. Lalu kita ketik system identity, set name sama dengan mikrotik 2. Lalu kita pergi ke mikrotik 3. Kita login dengan admin. Kita enter. Kita klik N. Passwordnya 123. Lalu kita ketik system identity, set name sama dengan mikrotik 3. Kemudian, buka Winebox, lalu loginkan ketiga router yang sudah terhubung ke GNS 3. Jika sudah, kita lakukan konfigurasi IP address. Setelah itu kita ke IP, lalu klik address. Kita
kita hilangkan, lalu kita tambah IP-nya, lalu kita klik 192.168.1.1/24, lalu kita apply, kita klik header 3, lalu OK. Kita tambah lagi di MikroTik 1 dengan IP 192.168.10.1/24. Kita apply, lalu kita klik header 4. Lalu kita OK kan. Setelah itu kita pergi ke MikroTik 2, kita klik IP, lalu address, kita hilangkan, lalu kita tambahkan IP-nya dengan 192.168.2.1/24, lalu kita apply, kita klik header 3, lalu OK. Kita tambah lagi IP-nya, yaitu 192.168.10.2/24. Kita klik header 4. Kita klik OK. Lalu kita tambah lagi 192.168.11.1/24. Lalu kita klik header 5. Lalu OK. Setelah itu kita pergi ke MikroTik 3, IP, lalu kita masukkan address-nya dengan IP address 192.168.1/24, lalu apply, kita klik header 3, lalu OK. Kita tambah lagi dengan IP 192.168.11.2/24. Kita klik header 4, lalu OK. Setelah kita masukkan IP-nya, kita pergi ke GNS, lalu kita klik PC 1, kita klik konsol, lalu kita ketik IP 192.168.1.2/24 spasi 192.168.1.1, lalu kita enter. Jika sudah seperti ini, maka PC 1 sudah berjalan. Lalu kita ke PC 2, lalu kita klik konsol, kita ketik IP dengan address 192.168.2.2/24 spasi 192.168.2.1, lalu kita enter. Jika tidak ada bacaan timeout, maka PC-nya telah berhasil. Kita lakukan hal yang sama pada PC 3 dengan mengetik IP 192.168.3.2/24 spasi 192.168.3.1. Kita enter kan. Maaf ya teman-teman, mungkin loadingnya agak lama. Not very good with people. If you don't start a conversation, you won't have. Setelah itu kita buka router atau MikroTik di Winbox, kemudian klik menu IP, pilih routers. Selanjutnya kita isi alamat network yang ingin dihubungkan, yaitu dengan
IP 192.168.2.0/24 dengan gateway 192.168.10.2. Lalu kita apply, lalu kita oke kan. Terus kita tambah lagi di mikrotik 1, yaitu dengan IP address 192.168.3.0/24. Di gateway-nya kita masukkan 192.168.10.2. Not very good with people. If you don't start a conversation, you won't have one. You won't have one. If you don't start a conversation, you won't have one. Setelah itu kita pergi ke mikrotik 2. Kita pilih IP. Kita klik routers. Not very good with people. If you don't start a conversation. Lalu kita tambahkan dengan IP address 192.168.1.0/24. Di gateway kita ketik 192.168.10.1. Kita tambah lagi dengan IP 192.168.3.0/24 dan gateway-nya 192.168.11.2. Setelah muncul, maka kita pergi ke mikrotik 3 dengan IP address. Kita klik IP, routers, kita tambahkan 192.168.2.0/24. Di gateway kita ketik 192.168.11.1. Lalu kita oke kan. Kita tambah lagi (192.168.1.0/24). Di gateway kita ketik 192.168.11.1. Setelah itu kita melakukan pengujian dengan ping antar PC di GNS dengan PC 1 yaitu ping 192.168.2.2. Lalu kita enterkan. Jika muncul tampilan seperti ini, maka PC 1 berjalan dengan lancar. Kita lakukan pengujian yang kedua, yaitu dengan mengetik ping 192.168.3.2 lalu enter. Maka PC 1 berhasil. Yang kedua, kita lakukan pengujian pada PC 2, yaitu dengan mengetik ping 192.168.1.2 lalu kita enter. Kita lakukan pengujian yang kedua dengan mengetik ping 192.168.3.2 lalu tekan enter. PC 2 berjalan dengan kita lakukan pengujian pada PC 3 dengan mengetik ping 192.168.3.2 kita enter, lalu kita uji lagi dengan mengetik ping 192.168.2.2 kita tekan enter. Jika tampilannya seperti ini, maka PC 1, PC 2, dan PC 3 sudah terhubung. Setelah kita melakukan pengujian, maka routing statis telah berhasil.
untuk melanjutkan routing dinamis, kita pastikan menghapus routing statis yang kita bikin sebelumnya, yaitu pada mikrotik 1, 2, dan 3. Selanjutnya kita klik routing, kita pilih OSPF, lalu kita klik tambah. Di sini kita okekan saja, lalu kita pergi ke area, kita okekan saja. Kita lakukan hal yang sama pada mikrotik 2 dan mikrotik 3. Routing dinamis lebih singkat daripada routing statis. Kita masukkan IP pada mikrotik 1 dengan IP 192.168.1.0/24. Lalu kita tambah di bawahnya, kita ketik IP-nya yaitu 192.168.10.0/24. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu, kita pergi ke mikrotik 2, kita klik interface template, kita tambahkan, lalu kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.2.0/24. Kita tambah lagi 192.168.10.0/24. Dan yang ketiga yaitu kita ketik IP-nya 192.168.11.0/24. Lalu kita klik OK. Lalu kita menuju ke mikrotik 3. Lalu kita klik interface template, kita tambah, kita ketik 192.168.3.0/24. Kita tambah lagi 192.168.11.0/24. Lalu kita okekan. Lalu kita tes. Kita klik enter, ping 192.168.2.2. Kita enter. Jika tampilannya seperti ini, maka akan berhasil. Kita lakukan pengujian, kita ketik ping 192.168.3.2, lalu kita enterkan. Maka PC 1 telah berhasil. Jika tampilannya memunculkan bacaan timeout, kita melakukan pengujian lagi. Tetapi jika tidak, maka pengujian telah berhasil. Lalu kita klik PC 2, lalu kita ketik ping 192.168
PC1.1.2. Lalu kita enter. Sama seperti PC1, jika muncul tampilan timeout, kita lakukan pengujian yang kedua kalinya hingga tidak muncul tampilan timeout. Lalu kita lakukan pengujian pada PC3, kita klik enter, lalu kita ketik ping 192.168.1.2. Lalu kita enterkan. Jika seperti ini, maka PC3 telah berhasil. Kita lakukan pengujian yang kedua, kita klik enter, lalu kita ketik ping 192.168.2.2. Maka PC3 telah berhasil. Jika ingin melihat apakah berhasil atau tidak, kita klik view, lalu kita klik show. Maka mikrotik 1, mikrotik 2, dan mikrotik 3 telah terhubung pada PC1, PC2, dan PC3.